Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nawang Sari Arimurti, mahasiswa pendidikan profesi guru Prajabatan Gelombang 2, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Ahmad Dahlan. Di kesempatan ini, saya akan menyampaikan banyak hal terkait naratif literasi, mulai dari apa itu naratif literasi, fitur utama dalam naratif literasi, manfaatnya, dan kontribusi apa yang saya dapat lakukan sebagai calon guru untuk membudayakan literasi di lingkungan saya. Di akhir segmen, saya juga akan menyampaikan sedikit pengalaman literasi yang saya harapkan juga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Masuk ke bagian pertama, apa itu naratif literasi? Naratif literasi adalah tulisan reflektif di mana seorang penulis menceritakan kisahnya terkait dengan proses dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi, termasuk membaca, menulis, memirsa, menginterpretasi, dan lain sebagainya. Naratif literasi bukanlah tulisan teoritis dan tidak harus memberikan definisi literasi secara umum. Namun, perlu mengeksplorasi dan memaknai kembali literasi dalam konteks pengalaman pribadi seseorang. Kemudian ada fitur-fitur dalam naratif literasi. Di antaranya adalah 1. Sebuah cerita yang diceritakan dengan baik. Seperti kebanyakan naratif tentang literasi seringkali menimbulkan semacam situasi yang perlu dipecahkan atau sebuah resolusi. Kebutuhan akan resolusi itu membuat pembaca ingin terus membaca. Yang kedua, detail yang jelas. Detail dapat menghidupkan naratif bagi pembaca dengan memberi mereka gambaran mental yang jelas tentang pemandangan, suara, bau, rasa, dan tekstur dunia cerita Anda berlangsung. Dengan demikian, sebuah naratif literasi bahkan juga bisa berbentuk multimoda. Selanjutnya akan saya sampaikan beberapa manfaat dari naratif literasi. Di antaranya, yang pertama, memperluas wawasan dan pengetahuan. Yang kedua, melatih kita untuk berpikir kritis. Yang ketiga, melatih kita dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan interpretasi. Yang kelima, mengembangkan kemampuan menulis seseorang. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan public speaking. Selanjutnya, berikut saya sampaikan kontribusi apa yang dapat saya lakukan sebagai calon guru untuk membudayakan literasi di lingkungan saya dalam keterkaitannya dengan mata pelajaran yang saya ampu, yakni bahasa Inggris. Yang pertama, menciptakan kebiasaan membaca artikel berbahasa Inggris di kelas. Yang kedua, menghidupkan mading dengan konten-konten berbahasa Inggris. Yang ketiga, meresensi buku non-akademik berbahasa Inggris. Dan yang terakhir, membuat konten literasi. Baiklah, setelah membahas seputar tentang naratif literasi, saya akan menyampaikan sedikit pengalaman literasi saya yang saya harapkan nantinya dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Membaca adalah hal yang sangat menyenangkan. Itulah yang saya rasakan sejak saya kecil hingga sekarang. Ketika saya kecil, saya sering mengumpulkan buku dongeng hadiah dari membeli produk susu. Nah, buku dongeng tersebut memiliki ukuran yang kecil, namun isinya sangat menarik. Dilengkapi dengan gambar-gambar ilustrasi yang berwarna, membuat saya senang melihat buku-buku tersebut berulang kali. Terkadang, ibu saya membacakan isi cerita di buku-buku tersebut karena saya belum lancar membaca.
Ketika saya sudah di bangku sekolah dasar, ibu saya membelikan buku-buku bacaan seperti Dongeng Nusantara dan Dongeng Mancanegara. Saya sangat senang karena isinya sangat menarik. Saya sering mengajak teman-teman saya untuk membaca buku bersama. Kami sering bergantian untuk membaca nyaring isi buku dongeng tersebut. Rasanya sangat menyenangkan. Kemudian berawal dari situ, saya mulai menyukai buku-buku fiksi dan mengoleksi cerita-cerita fiksi. Saya senang membaca cerita tentang kisah dewa-dewi kuno. Hal menarik yang saya temukan adalah kisah-kisah tersebut berhubungan dengan penamaan objek-objek di langit. Banyak sekali rasi bintang yang mengambil nama dewa-dewi Yunani. Seiring berjalannya waktu, saya mulai tertarik dengan astronomi. Berawal dari dongeng, saya terus menambah wawasan saya dengan banyak membaca buku tentang astronomi. Ketika saya di bangku sekolah menengah, saya sering mencari buku astronomi di perpustakaan. Selain itu, saya sering mengakses internet untuk mencari artikel seputar astronomi dan fenomena-fenomena astronomi yang sedang terjadi. Ketika saya berada di bangku kuliah, akses literasi saya semakin luas. Meskipun saya tidak belajar astronomi secara khusus, tetapi saya sangat senang dengan semua hal yang berkaitan dengan astronomi. Saya selalu tertarik untuk mencari sumber literasi yang menambah wawasan saya terkait astronomi. Hingga saat ini, saya masih mendapati bahwa membaca adalah hal yang sangat menyenangkan. Terkadang, saya bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca sebuah buku, terlebih buku tentang astronomi. Saya juga sering menceritakan kembali apa yang sudah saya baca kepada adik saya, rekan saya, atau anak didik saya di kelas. Saya merasa sangat senang berbagi ilmu dengan orang lain. Ketika saya menyampaikan suatu topik bahasan kepada orang lain, hal tersebut membuat saya lebih mudah dalam mengingat hal-hal yang berkaitan dengan topik bahasan tersebut. Sama halnya ketika saya senang menjelaskan tentang posisi rasi bintang atau mendeskripsikan sebuah bintang tertentu di langit malam. Strategi literasi yang saya terapkan adalah membaca, merangkum, dan memproyeksikan ulang. Dengan menyampaikan ulang apa yang sudah kita baca, akan mudah bagi kita untuk memahami lebih lanjut. Strategi ini yang saya harapkan dapat berjalan efektif pula bagi orang lain. Baiklah, demikian narasi literasi yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.